Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ketua RW, Pusekam yang saya hormati, Bapak Kapolsek yang mewakili, Bapak Dan Ramil yang mewakili, Pak Lurah, Pak Multasam, Pak Binkantifmat yang saya cintai dan saya hormati. Inilah Pak Multasam, Pak Ribut, Ketua LPMK. Kali ini memang UMKM, program UMKM ini memang sudah beberapa tahun ini memang sudah didengungkan oleh pemerintah untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Namun di sela-sela itu kemudian kita dihantam oleh pandemi. Sampai 2 tahun lamanya kita berjuang untuk menghadapi pandemi ini, dan kembali lagi perekonomian UMKM kita dihantam begitu hebat. Tapi alhamdulillah saya menyaksikan sendiri ketika saya berada di Kelurahan Tambak Sari dan kemudian saya berkolaborasi dengan Karang Taruna. Saya datang ke tokoh Karang Tarunanya, Mas Wahyudi. Nah, di sini saya melihat dengan betul perjuangan Mas Royhan. Mulai dari awal beliau mendirikan UMKM ini, Mafia Gedang ini, mulai di hari awal, mulai dari pertama dari dia sendiri yang meracik dan dia sendiri yang memasarkan. Nah, inilah Mas Royhan yang sekarang dengan tagline-nya yang cukup dikenal oleh masyarakat, yaitu "Rek tolong rek". Nah, inilah Mas Royhan. Nah, inilah "Rek tolong rek" dari Mafia Gedang. Beliau ini adalah salah satu juga pendiri Karang Taruna Kelurahan Tambak Sari, dan sampai sekarang beliau ini adalah anggota Karang Taruna. Oke, Mas Roy, ini mereka-mereka ini yang pelaku UMKM, yang peserta UMKM ini ingin mengetahui bagaimana perjuangan Mas Roy hingga menapak sampai jenjang pendidikan. Ya, tepuk tangan untuk Mas Roy. Sekarang ini sudah mencapai 200 book lebih dari Jawa Timur dan memperkerjakan 250 kakak di Kelurahan Tambak Sari, khususnya di RW 6 Tambak Sari. Monggo Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak Lurah, boleh nggak saya request bapak-bapak saya, ibu-ibu saya yang di belakang UMKM itu diajak maju ke depan, karena ini talkshow tentang UMKM, bukan tentang kepengurusan wilayah. Mohon maaf sebelumnya. Jadi bisa nggak saya request? Monggo Bapak Ibu peserta pelaku UMKM, monggo untuk maju ke depan, Bu, biar jenengan tahu rasanya perjuangan dari bawah dari Mas Roy, bagaimana beliau hingga mencapai sedemikian rupa di Mafia Gedang. Monggo Ibu. Jadi waktu itu Bapak Ibu UMKM, saya cuma punya modal waktu itu 110.000. Mungkin Pak Heru tahu waktu saya mendirikan masih di warkopnya Om Yudi, waktu itu di warkop Bisa Terate. Nah itu saya masih nongkrong, saya punya uang 110.000. Ini jadi apa uang ini? Uang 110.000. Bisa gak uang 100.000 ini bisa jadi uang 1 miliar? Akhirnya ngajak temen 3 orang waktu itu, ya iseng-iseng tapi serius. Awalnya itu, Cak ayo aku pengen usaha, Cak benak deh gak nyongkrak-nyangkruk. Aku pengen usaha lah, cilik-cilian. Yang penting kita ada kegiatan yang mengarah ke produktif. Daripada nuan sewu, daripada waktu itu kita kegiatannya lebih ke arah negatif waktu itu. Nah akhirnya kita ngumpul waktu itu, kita mau buka usaha itu bukan pisang.
Sekarang kan mafia gedang usaha pisang coklat. Jadi basicnya adalah bahan baku utamanya adalah pisang, Pak Heru. Awalnya bukan pisang, Pak Heru. Awalnya karena kakek saya adalah penjual bakso Pak Gus. Itu niatnya adalah mau buka pentol-pentolan yang ada saus, mayones dan lain-lain. Tapi kita ganti ke pisang karena kita mikirnya gini, kita nggak punya modal gede, Pak Heru. Kita nggak punya modal perputaran gede waktu itu. Makanya ketika kita jualan pentol, kita habis hari ini, kita harus nunggu besok pagi buat nyelep. Karena kita nggak bisa nyetok. Kita harus nunggu besok pagi buat nyelep. Akhirnya kita pilih produksi yang simple yang bisa kulak jam berapapun. Akhirnya kita milih jualan pisang goreng, pisang coklat. Kalau pisang coklat itu malam pun ada di pasar. Kita habis hari ini, kita bisa restock hari ini, kita bisa produksi lagi hari ini. Makanya kita pengennya adalah jualan yang paling gampang menurut kita. Yang pertama kita lakukan adalah jualan yang paling gampang menurut kita. Akhirnya kita milih pisang coklat. Ketika kita milih pisang coklat, di sini nun sewu Bapak Ibu UMKM, kalau bisa jangan sekedar jadi pedagang, jadi penjual. Kalau bisa bangun nama, bangun brand. Gampangnya adalah bangun nama. Jadi waktu itu bisa aja saya cuma jualan sekedar pisang coklat, tak jual di warung-warung. Awalnya kan tak di warung-warung, Pak Heru. Ya, gini Mas Roy. Ini kita talk show ya. Iya. Nah, kita memang di warkop bisa kan kita Iya. berani bersama. Nah. Ya. Saya, Mas Didi Iya. dan beberapa teman-teman. Iya. Ketika Mas Roy memutuskan saya harus ke produksi bahan baku pisang, itu apa yang membuat jenengan ini kok memilih pisang? Gitu. Ya itu tadi gitu ya? Pak Heru. Ya. Jadi kita nyari yang produksinya gampang banget. Yang produksinya itu tadi karena kita nggak punya uang, nggak punya modal gede, otomatis kita nyari yang ketika punya modal 110.000 habis, hari ini kita masih bisa nambah lagi. Uang dari penjualan hari ini masih kita bisa tambah lagi, dan gampang banget. Pisang coklat itu gampang banget Pak Heru produksinya. Kita nyari yang produksinya gampang, biar nanti nggak terlalu ribet operasionalnya. Awalnya kayak gitu. Ini Bu, ini keputusan dari Mas Roy. Memang kita dulunya itu awalnya kita bersama-sama. Saya, Mas Yudi, dan Mas Roy itu juga sering. Bahkan Mas Roy ini ketika memutuskan pisang dibuat beliau untuk dasar untuk merengkuh kesuksesan. Saya sempat juga omong-omong, Mas Roy, kok saya ini ngerengkek pisang. Mari padahal jenengan ini cucunya orang yang bakso Pak Kus yang viral, yang pernah terkenal bakso Pak Kus ini. Kok jenengan kok banting? Ya, banting setir ke pisang, padahal jenengan ini kalau sudah melanjutkan usaha kakek itu saya kira jangan. Ya, beliau memang ya monggo materi itu didasarkan untuk ketika jenengan harus ke itu. Kenapa kok gak ngikutin jejak kakek? Karena udah sempet nyoba Pak Heru, udah sempet buka di Mer, gagal. Saya itu gagal itu bolak-balik Pak Heru. Gagal di awal dari lulus SMA udah langsung saya punya usaha dekorasi meja, jadi kayak dinner gitu, aksesoris ulang tahun. Saya juga jualan, waktu itu sempet jualan pelindung kabel, cacesan kayak gitu lah. Terus gagal, akhirnya buka bakso, gagal lagi. Jadi setelah buka bakso baru ikut Om Yudi jaga warkop. Ya, inilah Ibu, beliau ini juga sama seperti kita. Jangan melihat beliau ini sekarang sudah seperti ini. Beliau sudah bercerita bahwa apa yang dia lakukan dari jual bakso, jual ini semua mengalami pasang surut. Jadi kalau dia
ketika saya tahu beliaunya ini memang mulai dari awal saya datang ke rumahnya Mas Yudi, beliau membungkus sendiri, merahnya sendiri, memasarkan sendiri, sampai berkeliling-keliling sendiri. Nah, ini beliau. Semulai dari laku satu ya Pak ya. Awalnya Ya, sebenarnya belum pak-pakan Pak Heru. Pertama itu pertama berdiri saya jualannya nggak langsung online. Saya jualan pertama itu sama kayak ibu-ibu. Jadi nyari warung-warung, saya titipkan pagi, sore saya ambil buat puteran. Tapi plan sudah ada. Jadi kita tinggal nyari modal dari modal yang ada. Waktu itu kita hampir sampai 15 warung kita titipin. Jadi bukan langsung online, bukan langsung punya cabang, bukan langsung punya outlet, belum. Awalnya dititipin ke warung-warung. Inilah mungkin Mas Roy, inilah perjuangan dari anak muda kita, karang taruna kita yang sekarang bisa memberdayakan masyarakat di Kelurahan Tambak Sari dengan mafia gedangnya. Nah, ini kita sedikit cerita ya, sedikit cerita. Dari ya. Dari kata mafia gedang itu dari mana, Pak? Kok saya hanya merinding. Mafia, seolah-olah apa gedang di mafia sampean gitu. Jadi nama mafia gedang awalnya itu kita itu banyak nama Pak Heru. Awalnya kita mau pakai gedang Punakawan, kita mau pakai nama gedang Surabaya, pisang coklat Surabaya, banyak. Terus akhirnya kita waktu itu menentukan namanya jadi mafia gedang karena kehidupan teman-teman waktu itu ketika mendirikan, sebelum mendirikan mafia gedang itu, mohon maaf, lebih ke arah negatif, lebih ke arah kriminal. Waktu itu kita tarik ke kehidupan para mafia-mafia yang kita kenal, lebih banyak ke negatif. Nah, jadi terus kita ingin nunjukin bahwa teman-teman yang awalnya hidup di dunia yang negatif, nggak selamanya kayak gitu. Mereka bisa berubah, mereka bisa bermanfaat buat orang banyak. Makanya kita pakai nama mafia gedang. Sebelumnya namanya adalah gedang mafia, tapi tak balik. Kenapa tak balik? Kalau gedang mafia adalah pisang-pisang yang dibeli para mafia, tapi kalau mafia gedang adalah mafianya para pergedangan. Jadi kita mau jadi mafianya para pergedangan. Kita mau menguasai dunia pergedangan kayak gitu. Itu gitu. Nah, ini sejarahnya mafia gedang gitu. Untuk ini mungkin ibu-ibu ini, oh Mas Roy kok bisa ya sampai itu? Itu tekniknya gimana, Mas? Marketing jenengan gitu. Nah, ada faktor keberuntungan beberapa persen tapi Pak Heru. Tapi semua ini kami raih, mafia gedang itu meraihnya by proses, berpart-part, berbagian-bagian. Jadi kita karena kita masih muda Pak Heru, kita suka sosmedan. Bapak Ibu pasti juga suka sosmedan, entah itu Facebook, entah itu Instagram ataupun TikTokan. Jadi kita suka TikTokan. Nah, awalnya itu sebelum kita pakai TikTok, kita pakai Instagram dulu. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang tahu Instagram atau punya Instagram. Di situ tempat jualan bagus. Waktu itu 2 tahun yang lalu Instagram. Tapi kalau sekarang Instagram itu kalah sama TikTok. Jadi kami itu benar-benar gini Pak Heru, kita jualan. Kalau kita jualan produk nih, pisang coklat, saya jualan produk pisang coklat. Di luar sana itu banyak yang jualan pisang coklat. Di luar banyak yang jualan pisang coklat. Kalau saya prinsipnya adalah orang-orang harus suka sama saya dulu. Saya mainnya personal branding. Orang-orang beli mafia gedang karena saya sering cerita tentang perjuangan di sosmed. Saya sering cerita tentang perjuangan saya dari awal mendirikan, modal 110.000.
kirim-kirim sendiri. Surabaya, Sidoarjo, Gresik saya gratis ongkir, kerja bakti. Saya ceritakan ke sosmed. Jadi istilahnya saya itu buat TV sendiri. Karena saya nggak bisa masuk TV, saya buat TV sendiri. Jadi saya menciptakan pemirsa sendiri. Saya ceritakan tentang saya, bukan mafia gedangnya. Jadi orang harus respect sama saya dulu, orang harus suka sama saya dulu. Kalau orang suka sama saya, insya Allah saya mau jualan baju laku, saya mau jualan pisang coklat laku, saya mau jualan apapun laku. Jadi di sosmed itu bisa buat personal branding, Pak Heru. Kalau orang-orang biasanya menyebutnya pencitraan. Bahwa ketika Bapak Ibu beli produk saya, otomatis bisa membantu penghasilan orang-orang di kampung saya. Hilir. Ketika jenengan mau franchise, kita kan sebenarnya kemitraan Pak Heru. Ketika jenengan mau franchise atau bermitra dengan saya, jadi partner saya, otomatis jenengan membantu ibu-ibu pembuat adonan yang ada di Tambak Sari, sama petani-petani yang ada di desa. Jadi saya jualan branding, saya jualan personal branding. Jadi yang tak tunjukin adalah saya dulu. Karena kalau produknya yang lebih murah enak, yang lebih murah banyak, yang lebih enak pun juga banyak. Tapi kalau orangnya lebih suka sama saya, belinya masih di saya. Jadi di sosmed itu saya branding diri saya sendiri, Pak Heru. Bukan produknya. Produknya tetap kita branding, tapi paling utama adalah cita kita harus baik dulu di sosmed. Insya Allah kita jualan apapun gampang. Terus buat ibu, bapak ibu, mungkin ada yang malu sosmedan, ada yang mesti white aku mas. Ya ini yang mungkin kita ada jenjang ya. Ya. Ada jenjang yang mungkin yang pelaku peserta UMKM yang juga mungkin ya menganggap dirinya sudah tua atau apalah. Ini Mas Roy. Lek sampean kan belum. Ya. Sampean itu muda. Ya. Sampai juga ganteng lah, aku boleh ngene iki ya opo? Mau aku ngene ya. Jadi selalu aktif Top Santari dulu. yang muda pun banyak yang nggak bisa. Jadi Channel Top Santari dulu ya. Bukan jadi patokan untuk bisa personal branding di sosmed. Yang muda pun belum tentu semua bisa. Tergantung kemauan dirinya sendiri, tergantung personalnya sendiri. Yang paling pasti adalah apa ya? Jangan malu jualan di sosmed. Jangan malu jualan di sosmed. Jangan malu, tunjukin. Iki lo aku sing duwe brand iki. Ini lo aku yang punya brand ini. Ini aku yang punya brand Mafia Gedang. Ini aku yang punya brand B. Jadi tunjukin bahwa jenengan itu sekarang lagi fokusnya jualan. Kayak gitu. Kalau di sosmed itu sama aja kayak katalog Pak Heru. Katalog itu kayak ya apa ya? Ketika kita lihat sosmednya, oh ternyata emang jualan, terpercaya, itu penting. Jadi Bapak Ibu daripada pasti ada ibu-ibu yang tiktokan terus non sewu tiktokan, mungkin dipikir tiktok itu cuma buat joget-joget, padahal mboten. Coba jenengan tiktokan, informasi atau berita paling cepat keluar itu di TikTok. Informasi apapun paling cepat keluar itu di TikTok. Banyak ilmu di TikTok. Jadi monggo, kalau saya ngajarin secara teknis nggak bisa, tapi saya cuma bisa bilang jenengan harus jualan di TikTok apapun jualannya. Jenengan harus jualan di TikTok untuk saat ini. Saya cuma bisa ngingetin itu Pak Heru. Untuk masa ini, di saat sekarang ini, jenengan semua harus jualan di TikTok, jualan apapun itu. Ya inilah Bu, tip-tip dari Mas Roy yang ketika dia masih muda dia sudah malang melintang, buka pentol, buka ini, akhirnya beliau memutuskan untuk ke produk pisang. Nah, memang saya adalah melihat dengan sendiri ketika saya bergabung dengan teman-teman Karang Taruna tahun 2019. Tidak ada yang namanya Roy.
Saya berkeyakinan tahun 2019 yang namanya Roy dengan Mafia Gedang belum ada itu, belum ada. Nah, beliau kemudian akhirnya seperti ini. Kang 16, nggih, mekaten ibu-ibu, inilah Mas Royan. Salah satu pemuda yang berhasil kita tampilkan. Monggo. Mas, sedikit banyak biar mereka tahu. Rek, tolong rek. Cek, tak ceritain dulu aja Pak Heru. Nanti Bapak Ibu rek tolong rek apa sih? Gak ngerti. Jadi karena TikTok juga waktu itu saya masih kirim-kirim pakai motor Mio, waktu itu kirim Mafia Gedang. Terus waktu itu saya tanya alamat ke orang, nggak ada yang tahu. Google Maps saya juga error. Habis itu alamatnya juga nggak jelas. Akhirnya saya tiktokan, rek tolong rek gawe arek ke Brown. Waktu itu ngirim di ke Brown. Rek tolong rek gawe arek ke Brown sing ro alamat iki tolong komeno. Video saya meledak sampai 30 juta orang yang lihat. Akhirnya saya pakai lagi, rek tolong rek aku nang kene, rek tolong rek. Sekarang alhamdulillah 4 miliar orang yang lihat video saya. Jadi alhamdulillah gara-gara konten iseng bisa jadi jargon Pak Heru. Rek tolong rek. Oke, pun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jalan apa mau? Cukup. Lapo. Tolong rek lah, guyuwe iki lho sing garai wong Mboten, ngeten man gini aja Pak. Kula minta tolong teman-teman dari ini teman-teman tim Mafia Gedang yang TikTokan, tim brand ambassador saya ajak. Jadi tolong direkam ada Bapak Ibu. Nanti kalau saya bilang Mafia Gedang passwordnya jenengan teriak semua gitu. Rek tolong rek ngoten. Tolong sing banter lek mboten banter kalau nangis nggih. Nggih, nuwun sewu. Ayo, nanti sampean masih baru sing bengok sampean bengok dhewe. Ayo. Wis aja rekam aja. Mafia Gedang passwordnya. Ayo lah. Oke, masuk 90. Kurang Mas, kurang ayo nih. Balik di mana? Ya. Ayo. Wis ah. Wes. Mafia Gedang passwordnya. Ayo rek. Betul. Langganan ibu inggih bar timun ya ketimun banget. Ya ketimun. Klasik. Ya baru makasih, geng pulang nih atur
ribet ini. Iya, itulah nama iki warga ya, itulah. Ayo monggo monggo monggo. Siapa nih jalan-jalan? Oh gitu sama monggo sepeda. Iya tahu ya. Karek kali kan piro ngono ya, tak bendel. dodolan wong Bandung iki. Dudu bukan iki wong Bandung. Wong Bandung iki dodolan iki. Iya ya. Iya, iya dari Tasikmalaya wong Bandung iki dodolan. Dudu wong Surabaya iki. Oh, kaya bukan. Ayo kok besok masih jualan lagi tentang hijau ini dari Tasikmalaya.
makanan tok ya. Iya, Bapak bisa dipraktekkan orang ini juga ya. Ya latih warna ini pun warna ini belayu ini pun. Orang ini telat banget. Iya, pembukaannya gak ngerti lho, ono mafia gedang.